Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Afia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang naive Bayes classifier ya. Jadi salah satu metode klasifikasi uh, di machine learning begitu, uh, yang berbasis dari probabilistik. Oke, kita langsung aja. Kita mungkin pertama yaitu membahas tentang konsep dasar dari probabilistik sendiri gitu ya, yang nanti akan digunakan oleh naive Bayes atau kita akan menuju ke konsep Bayesian ya, Bayesian rule. Jadi kalau si naive Bayes itu memang salah satu metode klasifikasi yang berbasis probabilistik model gitu. Nah, yang perlu kita pahami itu ada yang pertama adalah di probabilistik model itu ada diskriminatif model dan generatif model. Diskriminatif model yaitu jadi adalah contohnya misalnya P, C, X ini artinya apa? Yaitu probabilitas terjadinya C jika X sudah uh, terjadi dulu gitu ya. Jadi ini yang sering kita sebut dengan conditional probability. Jadi berapa sih probabilitas terjadinya C jika X terjadi gitu ya. Kalau X already happen gitu ya. Jadi berapa sih probabilitasnya C jika X-nya sudah terjadi gitu. Nah, kalau generatif model itu dibalik ya dari diskriminatif model. Berarti yaitu P X C gitu ya. Kalau misalnya C-nya sudah terjadi, maka berapa sih probability dari X itu gitu ya. Contohnya begini, untuk diskriminatif model misalnya adalah berapa sih probabilitas kita berangkat ke sekolah jika terjadi hujan gitu. Jadi C itu sebagai berangkat ke sekolah dan X itu terjadinya hujan. Jadi if terjadi kondisionalnya adalah jika terjadi hujan gitu ya. Jadi berapa sih probabilitas kita berangkat ke sekolah jika terjadi hujan. Nah, kalau generatif model kebalikannya yaitu X, P, X, C, yaitu berapa sih probabilitas terjadinya hujan kalau kita itu berangkat ke sekolah gitu. Nah, itu contohnya ya diskriminatif model dan generatif model. Nah, kemudian ada istilah maximum posterior classification rule atau MAP classification rule. Nah, di sini jadi nanti kita akan mencoba misalnya ada suatu kondisi ya, jadi yaitu kondisi C star, kemudian ada apa namanya ya C star dan juga ada X ya kondisi uh, X itu. Nah, kita akan cek apakah yang akan terjadi adalah C star-nya atau C saja gitu. Jadi kita nanti akan membandingkan maksimum opposite. Kita mencari nilai maksimum probabilitasnya. Nah, mungkin akan lebih jelas dengan contoh nanti ya. Kemudian generative classification dengan map rule. Ini sebenarnya adalah kita akan menerapkan Bayesian rule ya, Bayesian rule di mana bahwa PCX itu secara perhitungan itu sama dengan PXC dikali PC dibagi dengan PX ya. Dengan asumsi bahwa PX itu sama dengan 1 ya, maka PCX itu bisa kita asumsikan atau kita samakan equal to yaitu PXC dikali dengan PC. Jadi di sini yang Bayesian rule. Nah, naive Bayes ya, naive Bayes itu adalah ya naif ya berarti kan naif ya yang suatu metode yang naif yang basic gitu ya. Kemudian menerapkan Bayesian rule ini untuk klasifikasi. Jadi menggunakan map classification rule gitu. Nah, jadi sebenarnya konsep dari probabilistiknya itu ya, konsep utamanya. Nah, mungkin untuk lebih jelas kita bisa melihat
ke, ini ya, apa namanya, menggunakan diskusinya mungkin lebih lebih detail itu menggunakan contoh kasus. Ya, jadi misalnya, di sini yaitu, eee, playing tenis gitu ya. Jadi, kita ingin menentukan apakah kita akan ini nih, contoh ini, selalu ada ya, kalau misalnya Anda, belajar, machine learning dan FBIS contoh ini yang selalu pertama digunakan di teks biasanya digunakan di textbook ya, atau di tutorial. Nah, jadi, di sini misalnya kita ingin menentukan apakah bermain tenis ya, berangkat bermain tenis atau tidak. Jadi ada 2 kelas, kebetulan ini binary class, yaitu no dan yes gitu ya. Nah, ini adalah record-nya, ini training datanya ya, ada 14 hari. Kemudian ini adalah, eee, mmm atribut yang nanti, ini merupakan X ya, kalau misalnya tadi di penjelasan sebelumnya, jadi kondisinya gitu ya, ini adalah kondisionalnya, atribut yang menjadi kondisi untuk menentukan pengambilan, keputusan apakah kita akan bermain tenis atau tidak gitu. Nah, kondisinya itu ada 4 atribut, yaitu, terkait outlook-nya gitu ya, kira-kira apakah cerah atau hujan gitu ya outlook-nya, atau cuacanya gitu ya, kemudian temperaturnya gitu ya, kemudian, eee eee, humidity-nya gitu ya, kemudian, eee, wind-nya gitu ya, atau anginnya bagaimana. Nah, di sini ada, outlook-nya ini ada beberapa, eee, nilai ya, value ya, jadi ada sunny, overcast, rain ya. Kemudian untuk temperaturnya ada hot, mild, cool ya, jadi ada 3. Kemudian untuk humidity juga yaitu high, normal, eee ya ini 2 ya, high dan normal. Kemudian untuk wind-nya yaitu, eee eee, weak, strong ya anginnya. Kemudian bermain tenisnya adalah binary yaitu yes atau no. Nah, jadi yang pertama, kita belajar dulu ya, belajar dulu dari data. Bagaimana cara belajarnya? Berarti kita membuat tadi yaitu PCX-nya gitu, karena ini kondisinya kan beda-beda. Jadi kita membuat, apa namanya, matriks untuk PCX-nya, ya. Eee, dan ini memang naif bias memang untuk, yang dikatakan di sini untuk kategorikal ya, tipe datanya. Di sini misalnya contohnya ada untuk yang pertama untuk kondisi outlook ya, terhadap playing tennis. Jadi outlook-nya adalah ada 3 nilainya yaitu sunny, eee eee, forecast dan rain. Kalau, sunny ya, kalau, cerah ya, eee, cerah itu, maka bermain tenisnya probabilitasnya P, CX-nya, di mana C-nya adalah playing yes, kemudian X-nya adalah outlook sunny, itu nilainya adalah 2/9. Kita bisa hitung ya, kalau misalnya kondisinya adalah sunny, ya ini 1, 2, 3, 4, eee, kemudian yes ya, yes-nya, sunny-nya ada berapa ini kita hitung lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, oke. Kalau misalnya, bermainnya yes, maka dia nilainya adalah, eee, 2/9, tetapi kalau no, maka dia 3/5 gitu ya, oke. Nah, di sini coba kita hitung no-nya ada yang berwarna hitam itu adalah yang no ya, oke, 1, 2, 3 betul ya, 3/5. Sedangkan yang yes itu adalah, yang berwarna merah ya, yaitu 2/9. Kemudian, berikutnya yaitu ya secara keseluruhan yes-nya ada 9 record ya,
kemudian no-nya ada 5 record. Kemudian berikutnya untuk temperatur, yaitu untuk hot, itu flying yes-nya adalah 2/9 dan no-nya adalah 2/5 ya, jadi sama seperti yang tadi menghitung sunny. Nah, ini juga dilakukan semua ya, untuk outlook, overcast, kemudian rain, temperatur mild, cool ya, kemudian high, normal, dan strong, weak gitu ya. Nah, karena yes-nya ya, di sini mungkin ada pertanyaan kenapa yang di sini penyebutnya 9, yang di sini 5 gitu ya. Karena di sini ya, bahwa flying yes-nya itu kan 9/14, sedangkan no-nya 5/14. Jadi kalau sunny ya, kalau misalnya sunny, maka yes-nya itu adalah 2 dari 9 karena total yes-nya 9. Kalau no berarti 3 dari 5 gitu ya. Begitu juga dengan overcast ya. Overcast ini untuk overcast 1, 2, 3, 4 ya. Yes-nya kebetulan empat-empatnya yes ya, jadi 4/9. No-nya tidak ada gitu ya. Kemudian rain itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang yes ada 3, yang no ada 2. Jadi yang dijadikan patokan untuk penyebutnya adalah total yes dan total no, atau total kelas pertama dan total kelas kedua untuk labelnya atau decision untuk playing tennisnya di sini. Oke. Kemudian kalau kita sudah memiliki tabel ini ya, yaitu di tahap pembelajaran kita memiliki matriks atau tabel yang merepresentasikan probabilitas pada suatu kondisi terhadap label ya. Ini karena ini kita digunakan secara untuk klasifikasi, maka selanjutnya kita bisa menghitung gitu ya. Kita bisa menghitung berapa label apa yang sesuai berdasarkan training data ini untuk suatu kondisi tertentu, gitu ya. Jadi tadi kita sudah dapat di sini tahap pembelajarannya ya, kita sudah dapat nilai probabilitasnya, begitu. Kemudian misalnya ini ada data baru dengan kayak suatu kondisi baru, gitu ya. Jadi outlook-nya adalah sunny, temperaturnya adalah cool, humidity-nya high, wind-nya adalah strong, gitu ya. Maka yang dilakukan pertama kita look up table dulu ya. Jadi look up table yang kita buat dari training data, yang kita buat dari history data ini gitu ya. Bahwa outlook-nya ini yang pertama adalah untuk outlook ya, untuk outlook sunny, playing-nya yes adalah 2/9. Kemudian outlook sunny, untuk playing no itu adalah 3/5. Kemudian untuk temperatur, kalau cool ya, yes-nya adalah 3/9. Kalau cool playing yes-nya 3/9, kalau no, playing no-nya adalah 1/5. Nah, kita dapatkan kan ya, angka-angka ini dari tabel atau matriks yang didapatkan dari hasil pembelajaran atau training data. Nah, kemudian kita terapkan nilai-nilai ini gitu ya, kita kalkulasi untuk menentukan kira-kira label apa yang cocok gitu ya. Maka di sini uh, ada dua kemungkinan kan, ada dua kelas kebetulan ini, yaitu bermain tenis atau tidak bermain tenis. Maka kedua-duanya akan kita hitung gitu. Jadi PCX-nya C di mana yes dan C sama dengan no. Nanti kita kalkulasi mana yang lebih besar nilai probabilitasnya, maka itu yang kita ambil gitu ya. Jadi di sini misalnya sunny, cool, high, strong ya, sesuai dengan
testing datanya untuk bermain playing yes ya. Maka ini kita multiply atau kita hitung dengan perkalian ya. Jadi sesuai dengan Bayesian rule bahwa PCX itu sama dengan PXC dikali dengan PC kan gitu. Dimana kebetulan ini X-nya cukup banyak ya atribut kondisionalnya. Maka kita kalikan yaitu 2/9 dikali 3/9 kali 3/9 kali 3/9 dikali dengan playing yes-nya ya, karena ini, C-nya adalah yes, maka kita dapatkan nilai 0,0053 gitu ya. Kemudian berikutnya untuk P no X itu juga sama, yaitu, kondisionalnya adalah sunny ya, jadi, no, kemudian cool no, high no, strong no, jadi, eee di sini adalah 3/5 dikali 1/5 dikali 4/5 dikali 3/5 dikali 5/14, maka dihasilkan yaitu 0,0206 gitu ya. Maka di sini, kita bisa melihat bahwa, eee, nilai probabilitas PC X-nya yang paling besar adalah yang 0,0206 yang artinya adalah, C-nya sama dengan no atau tidak bermain tenis. Maka untuk, kondisional seperti ini, maka, kelasnya adalah tidak bermain tenis karena dia memiliki probabilitas yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi bisa dipahami gitu ya, mudah-mudahan bahwa memang untuk naive Bayes sangat, cukup sederhana sebenarnya, eee, ya otomatis jika data trainingnya berubah, historinya tadi ya maksudnya ini karena ini 14 hari, semakin banyak data training maka ini akan berubah, tabel ini. Kemudian, testing datanya, kalau ada data baru maka dilakukan perhitungan kembali. Ya memang, computational cost-nya adalah, untuk menghitung kelas berarti di sini yang, cukup cukup lumayan ya, tetapi ini sebenarnya mmm, masih cukup simpel dibandingkan dengan, cukup cukup ini ya, cukup murah atau tidak terlalu ekspensif dibandingkan dengan, misalnya KNN atau ya sebenarnya KNN yang dia harus, melakukan perhitungan gitu ya, keseluruhan. Untuk Anda yang, memang background computer science, kami selalu mendorong untuk mencoba melakukan implementasi from scratch gitu ya. Tapi memang, sudah ada library gitu ya, misalnya contohnya adalah menggunakan scikit-learn, mmm, di sini kita pakai Gaussian NB atau naive Bayes dan memang naive Bayes ini salah satunya adalah dia, eee, tidak ada parameter ya, jadi lebih enak gitu. Maksudnya kita tidak tidak perlu, kelebihannya kita tidak perlu melakukan eksperimen dengan parameter yang berbeda-beda karena dia memang benar-benar based on dari training data kemudian kita, hitung probabilitasnya gitu. Jadi ini yang paling utama gitu, training data kita hitung probabilitasnya. Jadi tidak ada parameter tertentu misalnya kayak di KNN di KNN itu ada nilai K, kemudian, eee apa namanya, misalnya di metode yang misalnya seperti neural network yang lebih kompleks gitu ya. Tetapi mungkin kita bisa memilih distribusi probabilitasnya. Maksudnya kalau yang di sini nilainya adalah, probabilitasnya kita menggunakan uniform aja ya, bahwa ya sani terhadap S2/9. Nah, ini kita bisa memilih probabilitasnya gitu ya. Jadi itu salah satu, distribusi probabilitasnya jadi salah satu kelebihan dari, naive Bayes-nya ya. Mungkin, segitu dulu, eee, diskusi kita terkait dengan, apa, naive Bayes ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di, metode berikutnya yang ada di, video-video berikutnya ya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.